Oke, kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya. Minggu lalu ya. Sebelumnya kita pernah membahas sampai apa namanya rata-rata dan letak. Rata-rata dan letak. Nah, Anda fokus, konsentrasi, karena yang saya sampaikan ini kayak cerita-cerita, tetapi ini basis konsepnya kuat. Jadi sekali Anda ngerti, itu insya Allah mudah terekam dan Anda memahami dan menggunakannya itu bagus. Kira-kira seperti itu. Saya review sebelumnya adalah bagaimana kita membuat rata-rata, menghitung rata-rata, bermacam-macam seperti itu. Kemudian mengetahui letak data, ya, penggunaannya juga bisa bermacam-macam penggunaannya ya. Teknik-tekniknya juga begitu. Kemudian kita itu mengolahnya dari dua jenis data, grup, data terkelompok, dan data yang tidak terkelompok. Seperti itu. Kemudian kita ngolah berbagai jenis distribusi frekuensi dengan cara yang kreatif seperti itu. Itu udah banyak itu digunakan untuk analisis. Jadi alat-alat sederhana kemarin di tangan yang tepat dia bisa memberikan apa namanya kreativitas, menjadi bekal kreativitas Anda. Oke, saya lanjutkan sekarang adalah pencarian data. Kalau Anda search di Google itu dispersion measurement, dispersion atau pencarian data. Sebelum ke sana, saya punya cerita sedikit, yaitu misteri nilai rata-rata. Anda boleh pakai chat, boleh pakai aktifkan mikrofon juga boleh. Misteri nilai rata-rata. Misteri itu something unclear, gitu loh. Hidden situation yang nggak ngerti. Anda kira-kira seperti apa? Nah, anggap aja saya punya sekumpulan data, namanya R, terdiri dari A, B, C, D, E, F. Ada 6. Seperti itu. Nilainya, ini bisa nilai apalah, pendapatan boleh, nilai pengeluaran negara, pemerintah juga boleh, misalkan 5 miliar atau 5 triliun, gitu. Anggap aja lah ya. Jadi ada A, B, C, D, E, F itu nilainya 5. Nah, dari pertemuan sebelumnya, berapa rata-rata untuk data R itu? Data R, namanya data R ini. Berapa rata-ratanya? 5, Coba Pak. Anda. Kailan? 5, Pak. 5. Ketemunya bagaimana? 5 dikali, apa nih? 6 dibagi 5. 5 kali 6 bagi 5. Atau 5 tambah 5 tambah 5 begitu ya. Dibagi 6 ya. Sama dengan 5. Ini anak SD juga tahu, Pak. Iya, betul. Ya. Jadi rata-ratanya atau re-ratanya 5. Seperti Kellen tadi sebutkan. Clear ya? Itu rata-ratanya itu saya buat garis putus-putus tadi. Itu nilainya 5 semua. Dah. Saya punya sekumpulan data lagi nih. S. A, B, C, D, E, F, rata-ratanya berapa? 5, Pak. 5, Pak. 5 juga. Anda hitung pakai komputer, pakai kalkulator, pakai apa aja, manual, hasilnya juga 5. Ada yang menarik dari data ini? R dan S? Ada, Pak. Apa yang menarik? Kalau yang A itu kan 4, kalau yang B itu 6, jadi sama-sama selisih 1 dari angka 5, Pak. Selisih 1, yang satunya selisihnya berapa? Kalau 4 sama 5 kan selisih 1, terus kalau 6 sama 5 juga selisih 1, jadinya bisa dihitung 5, 5, 5, 5, 5 gitu, Pak. 5, 5, 5 semua, tapi yang satu lebih rendah daripada 5, gitu ya? Iya, Pak. Yang satu lebih tinggi daripada 5S. Tapi rata-ratanya sama, walaupun ada data yang agak aneh itu. Itu saya sebut misteri. Lumayan lah ya rata-rata 5, ini 5 semua. Ini rata-rata 5, oh lumayan lah ya, ada 5-nya, ada 4 ini. Tuh, Ladisa, saya ingat Ladisa itu yang dari Aceh ya. Iya, Pak, benar. Oke. Saya masih punya T. Berapa rata-ratanya? 5, Pak.
5 juga. Apa yang aneh dari tadi? Dari sebelumnya? Ada 2 yang beda gitu, Pak. Kan kalau tadi yang F itu yang bedanya itu di 6, cuman beda tipis doang. Nah, kalau yang di T ini ada 7, dia kayak lebih gede, lebih dikit, terus ada 6 juga. Jadi, ada data yang beda tipis. Nah, itu bagus istilah itu. Ada beda tipis dan ada beda gede. Gitu kan? Ada data yang beda tipis, ya 4 sama 6 ini. Dan ada yang beda gede, 3 sama 7. Ini jauh lah, kurangnya 2, ini lebihnya 2. Dikatakan rata-ratanya 5. Masih lumayan lah ya, ada angka 5-nya kan. Setidaknya rata-rata 5, nggak bohong gitu loh, ada 5-nya. Kira-kira ini 5 semua, ada 4, 5, ada 2 nilai 5. Oke. Saya lanjutkan lagi U. Apa menariknya dari U ini? Rata-ratanya berapa? Lucia, sorry. Atau siapa? Kilan. Terserah siapa yang mau jawab. 5 Pak rata-ratanya. 5. Wow. Padahal nggak ada angka 5-nya ya. Kayaknya rasanya kok nggak pantas. Berapa? Rata-rata 5. Oke. Tapi nggak ada angka 5-nya. Gitu. Nggak ada sama sekali kan 5-nya. Ya, itu yang saya maksudkan dengan misteri. Ada rata-rata 5 yang benar-benar 5 semua. Gitu. Ada yang rata-rata 5 tapi nggak ada angka 5-nya. Itu yang saya sebut misteri. Ya, kayak gini, knowledge kayak gini ini penting banget Anda pahami di dalam statistik. Walaupun ini kayaknya bermain-main, tapi ini dasarnya. Nanti kalau Anda selesai sekolah, melanjutin lagi, finishing S2, S3, itu angka-angka kayak gini itu masih dipakai. Angka-angka kayak gini dipakai. Kalau Anda insight-nya kuat, pemahamannya kuat, maka penggunaan Anda itu bisa bermacam-macam. Memahami persoalan juga jauh lebih bagus kalau Anda ngerti seperti ini. Oke, yang U, menariknya apa? Menariknya. Tadi siapa ya tadi ya? Yang bilang 4 dan 6 itu bedanya tipis, Pak. 3 dan 7 bedanya agak lebih gede. Gitu. Nah, oke, yang U gimana? Mau jawab, Pak. Oke, Anggi, silahkan. Nilai yang tingginya sama yang rendahnya itu kayak seimbang gitu, Pak. Jadi kayak nyari tengahnya tuh gampang. Seimbang. Seimbangnya gimana? Yang tinggi banyak, yang rendah juga banyak gitu. Ya, yang tingginya 3, terus yang rendahnya juga 3. Terus mereka tuh sama-sama kalau dijumlahin jadinya 10. Sama-sama 10. Jadi polanya kelihatan ya. Polanya kelihatan. Ada lagi yang komen? Silakan. Ada lagi yang komen? Gini Pak, dari 4 sama 6 nilai tengahnya Siapa nih? itu Kok nggak mau saya jawab? Pak Ledisha. Oh ya. 4 sama 6 itu di antara 4 sama 6 ada 5. Mm-mm. Kalau 3 sama 7 nilai tengahnya juga 5. 2 dan 8 nilai tengahnya juga 5, Pak. Hampir sama-sama Anggi ya. Seperti itu. Pola datanya yang apa lagi yang kelihatan? Yang menurut pengamatan Anda menarik lagi? Silakan. Ada? Silakan. Total penambahan 2 itunya 10 bukan Pak? Misal kayak 4 tambahan Ya, 10. 46 10, 37 10, 28 10. Ya. Iya. Ya itu hampir sama. Yang menarik apa lagi? Dari 4 ya? Mungkin interval antar datanya, Pak. Apa? Atau interval antar datanya itu, Pak. Interval antar data, gimana?
A ke B itu 2, B ke C 3, C ke D 4, D ke E itu 5 gitu, Pak. E ke 8 itu 6. Ya. Jadi intervalnya kenapa? Bedanya itu kenapa? Meningkat, bukan meningkat Pak, berurutan gitu Pak. Selain berurutan, apalagi? Sudah hampir. Selain berurutan, apalagi? Oke, saya perjelas. Antara R dan U, yang menarik apa? Antara R dan U. Entah boleh Anda cari samanya, boleh bedanya apa? Izin menjawab, Pak. Ya, Citra, ya. Tentang interval dari yang tertinggi ke minimum ke maksimumnya rentangnya cukup jauh, Pak. Yang mana? Yang U. Yang U. Terus yang R sama. Rentang nilai di R ada nggak? Oke, saya ulang. Kata Citra tadi, rentang nilai di di U, yang tergede itu 8 sama 2 ya. Nah, rentang nilai di R ada nggak? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Jadi, rentang nilai di R-nya 0. Tapi, atau interval lah ya, boleh. Disebut rentang atau interval is okay. Gitu. Tapi rentang di U, itu besar ya. Dari 8 ke 2. Yang sana 5 dengan 5. Berarti ya 0. Tidak ada. Oke. Berarti yang satu ini boleh saya sebutlah. Yang R ini, boleh saya sebutlah datanya homogen. Datanya sama. Boleh ya? Datanya homogen atau sama. 5 semua. Berarti tidak ada perbedaan data. Sedangkan yang kedua, S, itu ada sedikit berbeda data, yaitu 4 dan 6. Rata-rata 5 sama semua datanya, homogen. Ini sedikit ada beda, 4, 6. Gitu. Karena sebagian besar sama. Ini sebagian kecil yang sama, sebagian besar tidak sama. Maka datanya cukup berbeda. Berarti kalau U, bagaimana kita menyimpulkannya? Data heterogen, Pak. Datanya heterogen atau beda-beda. Sama, nggak ada yang sama sekali. Heterogen datanya. Tidak ada yang sama. Oke. Ya, ini yang saya sebutkan, yang saya maksudkan. Jadi rata-ratanya boleh sama semua nih, data ini 5555 semuanya gitu. Tapi sebenarnya komposisi datanya berbeda. Komposisi datanya berbeda. Ada yang komposisinya sama persis, berarti homogen. Ada yang komposisinya beda-beda benar datanya. Tidak sama dengan 5. Nah, seberapa jauh kalau seperti ini, ya, ini rata-rata, seberapa jauh data ini menjauhi rata-rata, maka ini sama dengan hitungan namanya pencarahan data. Kalau ini datanya sama, berarti datanya tidak memencar. Ini datanya sedikit memencar. Ini cukup banyak memencar. Ini datanya memencar semuanya dari rata-rata. Itu yang saya maksud pencaran. Jadi kalau pencarannya gede, berarti datanya makin beda dengan rata-rata. Pencarannya kecil, berarti makin sama dengan rata-rata. Nggak ada pencaran, berarti datanya seragam. Sama dengan rata-rata. Jelas sampai di sini? Siapa yang belum jelas, silakan bertanya. Ini sulit. Ini sulit. Saya coba jelaskan begini itu sulit. Karena banyak yang sudah melakukan ini,
tapi tidak berhasil. Ngitung bisa, tapi nggak ngerti gunanya apa, maksudnya apa. Nah, saya pengen Anda lebih ngerti seperti ini. Oke, sudah paham maksud saya? Apa perlu saya ulang? Halo? Paham, Pak. Perlu diulangkah? Cukup, Pak. Oke, jelas ya? Itu. Dah. Sekarang saya kayak main-main apa namanya angka, pembicaraan-pembicaraan seperti ini gunanya apa? Gunanya apa? Nah, saya coba gunanya Anda ambil sendiri contoh. Saya buat contoh, gunanya Anda pelajari sendiri. Bentar. Nah, ya, klik lanjut. Nah, ini ada satu contoh ya. Ini Ijul, ini tidak dapat berenang. Tinggi badannya 1,8 cm. 1,8 cm. Dia nggak dapat berenang. Dia harus nyeberangi sungai ini berjalan kaki. Karena nggak bisa berenang. Maka dia perlu tanya, seberapa dalam sungai ini? Kedalamannya berapa? Tanya ke petugas sungai ini. Petugas sungai ini, karena sering bertugas itu, maka dia ngitung kedalaman di titik A, B, C, D, E, F. 1,7, 1,6, 1,9. Dah, setelah itu sama dia dihitung. Tak, temulah kira-kira 1,45 cm, yaitu 1,7 ini tak bagi 6. Nah, ini 1,7 ini kira-kira setidaknya sematanya dia tuh masih bisa bernafas lah, naik dikit begitu aman lah ya. Maka berdasarkan data dari penjaga sungai satu ini, Ijul tuh menyimpulkan, oke, kalau begitu saya akan bisa selamat sampai seberang sungai walaupun saya tidak bisa berenang. Maka Ijul pun selamat sampai di tempat. Nah, dia masuk sungai kedua. Sama dia bertanya ke penjaganya tadi. Pak, berapa dalam rata-rata sungai ini? Kedalamannya, Bapak tadi bilang. Setelah saya hitung pakai hitung rata-rata hitung, itu average, maka tinggi kedalaman sungai ini rata-rata 145 cm. Wah, tinggi saya 1,8 cm. Wah, ini bagus ini. Kayak tadi lah, saya bisa selamat. Kira-kira gimana? Ijul menyeberang. Acak, maka Ijul ditemukan meninggal dunia karena tenggelam. Gitu. Apa yang terjadi dengan data ini? Nah, coba Anda jelaskan. Apa yang terjadi? Kenapa Ijul tenggelam? Karena data yang menyesatkan. Menyesatkannya gimana? Terdapat nilai ekstrim. Terdapat nilai ekstrim. Rata-rata kan dia tanya rata-rata. Dan dijawab benar kan? Coba Anda hitung rata-ratanya. Benar kan? 0,8, 1, ini benar dari 1, Anda hitung pakai kalkulator, pakai komputer, hasilnya sama. Gitu. Kira-kira apa? Karena tadi bedanya itu kan lumayan besar ya Pak. Terus juga berarti pencaraannya juga besar gitu. Ya, kita pakai konsep pencarahan itu. Jadi rata-rata boleh sama, tapi perhatikan pencarahan datanya. Seandainya situasinya seperti ini dan kita tidak menghiraukan pencarahan data, bisa seberbahaya ini. Karena dia tidak menghiraukan pencarahan data, walaupun rata-ratanya benar. Nah, itulah gunanya kita mempelajari pencarahan data. Kalau datanya tidak berisiko ya nggak masalah. Saya bisa berenang Pak, ya itu oke. Mau kedalaman berapa ya tidak masalah. Tapi dalam situasi Anda nggak bisa berenang, maka Anda harus berhati-hati. Perhatikanlah pencarahan data selain rata-ratanya. Rata-rata yang sama, ternyata susunan data bisa berbeda. Sehingga dampaknya juga akan berbeda.
Ini saya kasih contoh biar Anda kebayang, biar dalam alam bawah sadar Anda itu terbayang. Oh, berarti efeknya begitu ya. Selama tidak bahaya ya it's okay. Selama tidak bahaya atau tidak berisiko ya nggak masalah pakai rata-rata. Tapi dalam situasi ketidakpastian dan itu berisiko berbahaya, maka Anda perlu menambahkan informasi, yaitu pencarian data. Seberapa jauh data itu memencar dari rata-rata. Makin memencar dari rata-rata, makin tidak pasti. Saya ulang ya, makin dia memencar makin jauh dari rata-rata, maka makin dia tidak pasti. Tapi makin mendekati rata-rata, datanya cenderung pasti. Pasti itu dalam arti apa? Pasti mendekati rata-rata, sama dengan rata-rata. Jadi basis ukuran dari pencarian itu adalah kedekatan dia terhadap rata-rata. Kedekatan dia terhadap rata-rata. Yang disebut data memencar apabila datanya jauh dari rata-rata. Yang dimaksud data mengumpul adalah data yang mendekati rata-rata semua. Hanya dibolak-balik seperti itu. Namanya ini adalah mengukur simpangan. Konsep simpangan adalah mengukur seberapa jauh posisi data terhadap kondisi umum atau rata-rata dari sekumpulan data. Nah, misalkan ada rata-rata, ada data A, data B, rata-ratanya sama. Nah, misalkan rata-ratanya sama. Ini BA, ini datanya hijau-hijau ini semua mendekati rata-rata. Yang B itu menjauhi rata-rata. Kelihatan kan ini ngumpul dekat rata-rata, ini jauh dari rata-rata. Plus plus min min, plus plus ini min min sama seperti itu. Nah, sehingga dapat dikatakan data B ini lebih memencar dibandingkan A. Wah, segitu aja kok repot, Pak. Iya, repot. Kalau datanya kayak sungai tadi. Kalau datanya kayak sungai tadi. Kalau datanya aman, enggak apa-apa. Tapi kalau kayak sungai tadi, mengabaikan pencarian sangat berbahaya. Di antaranya seperti itu. Nah, seberapa memencar dia, itu mencarnya segini kalau saya ukur. Kalau ini mencarnya seberapa besar, segitu. Udah kelihatan. Jadi, size pencarannya kelihatan bahwa A itu lebih kecil dibandingkan B yang besar itu. Nah, itulah fokus kita, mengukur seberapa pencar dia atau seberapa tidak memencar dia dari rata-rata. Kita upuk-upukan nanti nilainya di situ. Kalau saya pasang di sini kira-kira begini. Ini yang pencarannya gede, saya sebutlah boleh itu tadi datanya heterogen. Yang pencarannya sedikit, saya sebutlah itu datanya homogen atau sama. Homogen atau sama. Nah, istilah homogen dan heterogen ini nanti bermacam-macam interpretasinya. Ini ada di buku yang terpisah-pisah. Buku terpisah-pisah, interpretasi yang macam-macam, saya kumpulkan jadi satu agar jelas buat Anda. Yaitu begini. Kalau homogen, dapat saya sebut datanya itu merata. Merata. Itu. Merata berarti bagaimana? Mendekati rata-rata. Merata itu mendekati rata-rata semua. Kebalikannya di sini datanya timpang. Timpang berarti jauh dari rata-rata. Ini datanya homogen sama dengan merata. Sama kalau lawannya adalah heterogen atau timpang. Atau data yang mendekati rata-rata seperti ini, dikit ya, naik turunnya dikit, itu kita sebut juga dengan datanya stabil. Dengan datanya stabil. Lawannya fluktuasi, ini rendah, naik, turun, sama, naik, turun, naik lagi lebih tinggi. Nah, ini namanya datanya fluktuatif. Datanya fluktuatif, di sini datanya stabil. Ini juga dapat kita sebut mendekati rata-rata. Nah, ini semua dekat ke rata-rata. Ini sama dengan menjauhi rata-rata. Ini datanya kita sebut juga mengumpul
mengumpul dekat rata-rata, ini memencar dari rata-rata. Jadi walaupun ini istilahnya 4, di sini ada 4, heterogen, homogen dan heterogen, sebenarnya isinya sama. Ya. Kalau Anda mengukur data dan tingkat kemerataannya kecil berarti ada di sini, maka otomatis Anda boleh sebut tidak timpang, tidak fluktuatif, tidak menjauh dari rata-rata, tidak memencar, boleh. Atau Anda sebut datanya stabil, mendekati rata-rata, boleh. Gitu. Atau kalau Anda ngukur di sini, kemudian hasilnya gede, maka Anda katakan datanya timpang, datanya fluktuatif, datanya menjauh, atau datanya tidak stabil, datanya tidak mendekati rata-rata. Jadi istilah ini tergantung Anda menggunakannya. Tergantung Anda menggunakannya. Karena itulah pahami basic pengertian ini dengan baik. Maka Anda nanti diubek-ubek kemana aja, insya Allah tidak akan bingung. Seperti itu. Oke? Paham ya? Anda pasti pernah kan di SMA belajar simpangan baku, gitu-gitu? Pasti pernah. SMP juga pernah. Yang kuliah aja kadang-kadang nggak ngerti. Udah kuliah aja kadang-kadang nggak ngerti. Karena itu, Anda tuh, saya ajak senam otak pagi-pagi seperti ini tuh, untuk memahami konsep ini dengan baik. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Sampai di sini clear? Ada yang mau ditanyakan? Moga-moga masih jelas ya. Oke, saya lanjutkan. Ini pada on ya, kameranya. Kalau nggak on, setidaknya Anda benar-benar memperhatikan. Sayang kalau tidak memperhatikan. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana mengukur simpangan tadi? Ada berbagai cara pengukuran, dari cara yang paling sederhana sampai cara yang standar. Cara yang paling sederhana adalah, ya kayak yang kita ngobrolin tadi. Ukur simpangan itu bagaimana? Carilah rentangnya. Anda bilang tadi rentang, Anda bilang tadi intervalnya, is okay. Itu, yaitu nilai maksimum dikurangi minimum. Selama nilai maksimum dan kurangi minimum itu besar, maka itu simpangannya besar. Simpangannya besar. Ini menghitung cepat, tapi bisa jadi tidak akurat. Cepat, tapi bisa jadi tidak akurat. Namanya mengukur rentang. Yang kedua, rentang antar kuartil. Kalau Anda punya data, Anda cari kuartil 3. Anda kurangi dengan kuartil 1. Kuartil 3 dan kuartil 1. Nah, kalau sudah Anda kurangi, maka kalau jarak antara Q3 dan Q1 itu tinggi, besar, maka ukuran simpangannya juga tergolong besar. Ukuran simpangannya atau ukuran pencaranya itu tergolong besar. Pakai Q3 ini. Nah, ini gampang, berarti ngitung Q1, hitung Q3 kurang Q1, kalau itu gede, oh berarti datanya tergolong menyimpang. Itu sesederhana itu. Yang ketiga, itu mengukur simpangan. Ini lebih teliti lagi. Per data kalau ini ya. Kalau ini hanya kuartil dan kuartil 3 dan 1, ini per data ke I. Ini I kecil ini harusnya. Yaitu data I, setiap data dihitung ini, setiap data I dikurangi rata-rata, kemudian di harga mutlakkan. Ini harga mutlak berarti selalu positif ya, karena X1 dikurangi rata-rata, kalau rata-ratanya lebih gede kan negatif jadinya. Karena itu dikasih harga mutlak, dia biar positif. Semua nilai harga mutlaknya dijumlahkan, dibagi N, jumlah observasinya, jumlah observasi kita. Maka ketemulah simpangan. Nah, alat ukur yang paling standar untuk mengukur simpangan itu adalah simpangan baku. Atau bahasa Inggrisnya standard deviation. Yaitu simpangan yang distandarkan, dibakukan. Sama rumusnya,
yaitu XI kurangi X bar. XI itu ini sama dengan XI nilai aslinya dikurangi rata-rata pangkat tekan 2. Kenapa dipangkatkan 2? Nanti kalau ada negatif, dia langsung jadi positif. Kemudian dibagi jumlah data, diakarkan atau pangkat setengah. Ini adalah simpangan baku. Ini paling banyak digunakan dan paling teliti itu adalah simpangan baku dibandingkan yang lain-lain. Karena itulah nanti yang akan coba kita gunakan langsung itu adalah pakai simpangan baku ini. Pakai simpangan baku. Ya rumusnya seperti itu, nanti Anda bisa ngitung pakai Excel dengan cepat. Oke. Ini anggaplah ada kabupaten A sampai I. Ini pendapatannya 4 triliun, 4,3, 2,6 triliun, ini 5,01 triliun. Kita coba cari simpangan bakunya. Simpangan baku. Yaitu berapa jauh sebenarnya data itu memencar ya, terhadap rata-rata. Coba kita cari. Rumusnya pakai yang ini. Pakai yang ini. XI kurangi X bar. Berarti rata-ratanya belum saya cari. Nah, ini rata-ratanya. Berarti ini adalah, angka ini itu adalah 4349 ini dikurangi rata-rata 331. Kemudian dipangkatkan 2. Jadi ini dikurangi ini dipangkatkan 2 ketemu. 2659 kurangi 3316 pangkatkan 2 ketemu ini. 5011 dikurangi 3, ini dipangkatkan 2 jadinya ini. N datanya ada 9. Kalau saya jumlahkan ketemulah 10 jutaan ini. Satuannya nggak usah dipikir, ini hanya cara. Yang penting ada di sini. Kemudian angka-angka ini Anda masukkan ke dalam ukuran ini, ukuran tingkat kerataan atau pencarian data itu. Nah, kalau Anda cari di Excel, gampang malah. Nggak pakai rumus panjang kayak saya ini. Sama dengan SDDFP, kurung buka, Anda sorot data ini. Close, kurung tutup, selesai. Ketemu. Di Excel jauh lebih mudah. Di Excel jauh lebih mudah. Angka ini dapatnya dari 10,029871 ini dibagi 9, ketemu 1055,7. Inilah simpangan bakunya. Inilah simpangan baku dari data itu. Jadi pencarahan dari data itu kira-kira 1055,7 itu. Nah, data ini kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk apa? Ini diantaranya untuk mengetahui adanya data yang memencar terlalu jauh dari rata-rata. Atau mengetahui namanya data outliers. Ya, bagaimana caranya? Ya, Anda letakkan dulu di sini. Di datanya, Anda cari rata-rata. 3316. Rata-rata. Kemudian rata-rata Anda tambahkan simpangan baku. Yang ini. Rata-rata tambah simpangan baku. Berarti 4371,7. Kalau ada data yang lebih gede dari 4371 di sini, maka itu tergolong datanya sangat tinggi. Kalau dia 4371, ini lebih, yang lain tidak ada. Nah, kalau dia di bawah angka ini, 3316 dikurangi rata-rata, itu kalau simpangan baku, atau 2260,3, maka kalau ada di bawah ini, dia termasuk rendah. Di atas ini, termasuk tinggi. Jadi itu gunanya di antaranya. Ini tergolong sangat tinggi kalau di atas 4371. Adakah itu? Ya, 5011 itu. Adakah ini? Ya ada, 1398 ini. Kira-kira begitu. 1398. Kurang dari ini, maka ini tergolong sangat rendah dari 9 daerah itu. Sedangkan ini 5011 tergolong sangat tinggi. Ya, karena melebihi batas atas ya, di sini. Kalau ini sangat rendah karena kurang dari batas bawahnya atau bagian bawahnya. Nah, kira-kira seperti itu interpretasinya. Nah, mencari ini rata-rata udah gampang kan? Anda di Excel tinggal sama dengan average begitu,
ketemu. Kurung buka, sorot, ketemu. Kalau simpangan baku sama dengan STDFP, kurung buka, Anda sorot semua di sini, kurung tutup, ketemu. Udah lah, jadi Anda ketemu rata-rata dan simpangan baku. Rata-rata dan simpangan baku inilah basic statistik yang perlu Anda pahami. Basic statistik yang harus dipahami. Gitu. Dia sangat penting karena akan menjadi informasi yang terus ada selama Anda menapaki jenis-jenis atau topik-topik bahasan statistik lainnya yang lebih rumit lagi. Tapi kuasai dulu maknanya apa, yaitu rata-rata dan simpangan baku. Saya jelaskannya seperti itu karena ya, setelah saya coba lihat-lihat ternyata banyak yang kurang paham simpangan baku itu. Ngitung bisa canggih-canggih, tapi gunanya apa, manfaatnya apa, kadang-kadang agak kurang. Sekali lagi, karena itulah Anda istilahnya saya ubek-ubek aja belajar ini biar clear, biar masuk alam bawah sadar Anda. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Clear? Clear, Pak. Yang lain juga sudah jelas ya. Iya, Pak. Mudah kan? Oke, saya lanjutkan sekarang. Nah, sekarang saya ada dua data nih. Ada dua blok data. Yaitu data pendapatan daerah EGZ dan data pendapatan daerah UVW. Ini ada berapa nih? Ada 9, ini mungkin ada 11 kabupaten kota. Ini pengeluarannya, pendapatannya. Nah, kita akan membandingkan tingkat kerataan antara kelompok data observasi ini. Apakah data XYZ itu lebih merata dibanding UVW? Seperti itu. Nah, untuk mengetahui kerataan ini, dua-duanya kita bandingkan ini, maka kita perlu menghitung dengan namanya koefisien variasi, namanya KV, koefisien variasi. Caranya sederhana, yaitu simpangan baku ini Anda bagi dengan rata-rata kali 100%. Simpangan baku Anda bagi rata-rata kali 100%. Semakin kecil nilainya, jadi kalau persentasenya makin mengecil, menunjukkan suatu kumpulan data itu makin merata. Jadi kalau nilai ini kecil makin merata. Merata itu semua mendekati rata-rata, mendekati homogen. Gitu. Tapi kalau persentasenya besar, maka datanya itu makin jauh dari rata-rata atau makin heterogen. Itu cara membandingkannya. Jadi kalau KV-nya kecil, makin merata. KV-nya gede, makin memencar. Karena itulah untuk dua hal ini, kita coba hitung pakai KV. Caranya bagaimana? Hitung rata-rata dulu. Simpangan baku dulu. Ini jumlah sekian. Nah, temu rata-rata 3316, N-nya 9, simpangan baku 1055,7. Ini kedua ini dicari koefisien variasinya. Ini koefisien variasinya 1055,7 dibagi 3316. Ketemulah koefisien variasinya 31,8%. Kita bandingkan dengan yang ini. Ini dihitung rata-ratanya, kurangi rata-rata, seperti itu. Simpangan bakunya rata-ratanya lebih tinggi ya, simpangan bakunya juga lebih tinggi 1891,2. Kemudian koefisien variasinya 47,4, yaitu simpangan baku dibagi rata-rata kali 100%, jadi ini. Simpangan baku dibagi rata-rata kali 100%, jadinya 31,8. Nah, sekarang Anda sudah punya koefisien variasi. Anda sudah punya, tinggal Anda bandingkan. Kalau begitu,
lebih merata mana? Data X, Y, Z atau UVW? Lebih merata mana? X, Y, Z, Pak. X, Y, Z. Yang dapat dilihat dari Koefisien variasi. dari koefisien variasinya yang lebih kecil. Nah, seperti ini. Data X, Y, Z lebih merata daripada data UVW. Oke. Jadi sekarang Anda punya alat untuk membandingkan seperti ini. Untuk membandingkan seperti ini. Ya. Nanti akan saya rancang tugas yang Anda harus sharing dengan teman daerah lain untuk saling membandingkan tingkat kemerataannya. Ya. Nanti saya tugasnya seperti itu. Anda mencari partner teman-teman Anda untuk menghitung. Tapi yang penting sekarang prinsipnya tahu dulu. Oke, itulah simpangan baku, ya, simpangan baku dan koefisien variasi. Gunanya sangat banyak, ya, sangat banyak. Misalnya apa ya? Misalnya, Anda mungkin pernah dengar saham, ya, trading saham, jual beli saham, gitu. Ada saham yang harganya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, 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 naik turun, naik turun, berubah seperti itu. Ada saham yang relatif sedikit saja naik turun. Nah, biasanya yang sahamnya nggak naik turunnya sedikit itu tergolong saham-saham dari perusahaan blue chips, perusahaan-perusahaan yang sudah settle. Nah, itu nggak naik turun. Nah, tapi buat perusahaan-perusahaan baru, perusahaan-perusahaan yang ya apa namanya ya, yang lebih berisiko itu naik turun. Jadi kalau Anda beli saham di perusahaan yang sahamnya harganya naik turun, maka potensial Anda tuh dua. Kalau lagi pas naik tinggi Anda untung, kalau pas jatuh betul Anda rugi. Itu. Tapi kalau Anda membeli saham yang perubahannya sedikit sekali atau stable, maka nggak terlalu pengaruh Anda. Anda mau turun, mau naik harga, nggak terlalu pengaruh. Nanti Anda lihat dividen di akhir atau keuntungan di akhir periode bisnis. Nah, jadi dengan mengetahui simpangan baku dan koefisien variasi seperti ini, ya, orang-orang yang tugasnya atau yang kerjaannya mengurangi risiko, dia akan cenderung mencari yang simpangannya kecil. Ya, yang menghindari risiko, ya. Orang menghindari risiko itu mencari yang simpangannya kecil. Itu berarti tidak banyak spekulasi. Tapi orang-orang yang cenderung bersifat spekulatif, ya, maka dia akan cenderung mencari yang nilai fluktuasinya gede. Akan cenderung yang seperti itu. Akan mencari yang fluktuasinya besar. Yang jarak antar simpangan bakunya gede. Itu yang dia cari. Kira-kira seperti itu. Nah, saya punya tebak-tebakan sekarang. Sampai di sini clear, ya? Bukan saya punya tebak-tebakan. Sebentar. Saya punya tebak-tebakan situasi 1. Ada kelompok data A, kelompok data B, kelompok data C. Rata-ratanya 10, 100, 1000. Simpangan bakunya 5, 5, 5. Nah, di antara data ABC itu, mana yang lebih merata? Yang A, Pak. Hah? Yang A. Yang A lebih merata, karena koefisien variabelnya kecil, 5 dibanding 10. 5 dibanding 10 itu 2. kecil. Nah, kecil mana 5 dibanding 1000? Lebih kecil A, 2. Nah, lebih kecil A, ya. Ada yang lain berpendapat? Silakan. Rifa, ya, yang terjadi. Yang C apa? Yang C. Salva,
Kenapa yang C? 5/1000 desimal nggak sih, Pak? Gimana? 5/1000? Ini jadi 0,00 gitu. Sangat kecil ya? Iya, Pak. Ya, jadi 5/1000, kalau naik turunnya tadi kan plus minus ya. Kalau Anda punya uang 1000, kemudian tambah kurangnya 5, nggak kerasa ya. Kalau Anda nambah 1000, nambah 5, 1005. Kalau Anda berkurang, 1000 kurangi 5, 995. Nggak beda jauh. Tapi kalau Anda A, ya, misal kalau rata-ratanya 10, simpangan bakunya 5, bisa jadi datanya Anda nambah jadi 15, gede banget. Atau kalau berkurang ya turun banget, tinggal separuhnya kan. 10 kurangi 5 ya tinggal 5. Sedangkan ini sedikit sekali. Ya, jadi kalau kita hitung koefisien variasinya, yang lebih merata adalah yang Yang C, Pak. Yang C, karena dia hanya sedikit sekali, cuma 0,5%. Drag drop-nya itu kecil sekali. Mana yang variatif? Mana yang fluktuatif kalau begitu? Yang A, Pak. Yang A. Ya. Jadi mau Anda dibolak-balik itu nggak usah bingung. Yang A ini fluktuatif, boleh. Berarti yang C itu stabil. Ya, seperti itu kira-kira. Yang A ini datanya mencar-mencar, naik turun. Yang ini tuh stabil, ngumpul. Itu kata-katanya seperti itu. Oke ya. Jadi walaupun simpangannya sama, ini rata-ratanya berbeda. Simpangan yang sama pada data yang gede, ya nggak kerasa tuh. Simpangan yang sama pada data yang sedikit, ya kerasa tuh. Kalau hilang separuh, tinggal 50, tinggal separuhnya. Kalau hilang 5, tinggal separuhnya. Kalau hilang 5, masih 995. Tapi naik juga nggak kerasa. 1000 naik 5, jadi 1005. Ini 10 naik 5, 15. Kalau ini untung kerasa, kalau rugi kerasa. Kalau ini untung nambah nggak kerasa, ruginya juga tidak kerasa. Ini lumayan. Yang ini perbedaannya. Jadi ini fluktuatif banget dan ini tidak. Ini orang menyebut high return. Wah, ini dapatnya tinggi. Atau juga menyebutnya high risk. Risikonya tinggi. Ini disebutnya low return, low risk. Perbedaannya seperti itu. Saya punya data situasi kedua. Mana yang lebih merata datanya? Come on. Mana yang lebih merata? Yang A. Yang A. Karena Koefisien variabelnya makin kecil. koefisien apa? Giu, koefisien apa? Koefisien variasinya kecil, Pak. Yes, koefisien variasi. Variation. Jadi perubahan-perubahan itu kecil banget. Jadi kalau rata-ratanya sama, simpangan bakunya ini akan menentukan koefisiennya. Kalau simpangan bakunya sama, rata-rata yang menentukan. Kalau ini perubahannya cuma 5. Kalau naik ya 1005, turun kurangi 5, 995. Ini fluktuatif banget nih. Kalau naik ya 1500, kalau turunnya hanya tinggal 500. Jadi kerasa banget. Sehingga dikatakan ini fluktuatif. Ini dapat dikatakan stable, stabil. Situasi ketiga, mana yang lebih merata? Sama, Pak. Sama semua, karena proporsinya sama. Naik 5 dari 10 ya 5,5-nya, 50 dari 100 ya sama, 500 dari ya, makanya sama. Oke, berarti Anda sudah lolos tebak-tebakan. Ini adalah choice. Bagaimana kita membandingkan antara kelompok data
berdasarkan koefisien variasinya. Nah, sekali lagi, kayak gini itu sangat sederhana. Hanya seperti ini. Begitu Anda tahu rata-rata dan simpangan baku, Anda bisa ketemu ini. Gitu. Tetapi ini sangat-sangat powerful. Kalau Anda ngerti, maka ini Anda bisa terapkan dengan baik. Saya katakan kalau saya mengatakan begini, ya ini sesungguhnya saya lakukan. Hal-hal kayak gini itu saya gunakan untuk evaluasi pemerataan pembangunan di Indonesia ya, di kementerian-kementerian yang biasa saya lakukan di Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Pariwisata maupun di pemerintah daerah. Jadi ini konsepnya sangat sederhana, tapi saking sederhananya bahkan orang-orang itu lupa. Itu maka saya pakai kayak gini itu sangat penting. Begitu mereka, oh Pak Nang kok tahu dari mana? Oh kok pakai ini Pak? Ya saya buat sendiri. Kok bisa? Ya buatnya dari statistika. Statistika juga basic statistik lagi, bukan statistik yang kompleks rumit. Jadi sekali lagi hal-hal yang sederhana kayak gini itu bisa menjadi keunggulan saudara selama Anda tuh kreatif menggunakannya. Paham konteksnya, paham kegunaannya, kreatif, udah seperti itu. Nanti kalau Anda lulus dan Anda bekerja di sektor apa aja ya, statistika satu kayak gini bagus sekali untuk analisis. Untuk mendeskripsikan, untuk membuat laporan seperti itu. Sangat bagus ya. Jadi selalu diupayakan untuk menggunakan seperti itu. Oke, itu seluruh materi saya untuk sebaran, ukuran pencarian data. Ukuran pencarian data. Nah, tadi di Excel Anda buat untuk mengukur simpangan baku tadi sama dengan STDF-P, itu STDF-P itu population, huruf buka disorot. Nah, sekarang dari seluruh materi kita sejak awal, ya materi kita sejak awal sampai di sekarang ini, itu bagaimana kita membuat itu namanya descriptive statistics, statistik yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu. Itu menggunakan Excel, Microsoft Excel. Ya. Pakai rumus-rumus yang saya share kemarin boleh, kalau ini lebih otomatis lagi. Lebih otomatis lagi. Misalnya begini, Anda buka Excel, datanya ada ketik nih, pendapatan kabupaten kota diketik di sini, di sel B22, kemudian variabelnya C22, datanya mulai dari C23 sampai data kesekian. Nah, kemudian di Excel Anda klik data. Anda klik data. Begitu Anda klik data, lihat di sisi kanan. Nanti akan muncul data analysis. Jadi di Excel itu powerful sekali untuk statistik. Di Excel itu sangat banyak gunanya untuk statistik. Ini akan sangat membantu Anda karena rata-rata komputer itu punya Excel. Rata-rata punya Excel. Itu kalau Anda software lain boleh, mau SPSS ya boleh. Persoalannya kan nggak punya software aslinya SPSS. Ya mungkin bajak malahan. Nah, seperti itu. Nah, kalau Excel kan rata-rata di laptop siapapun ada. Karena itu cek nanti data analisis, ya, data analisis. Anda klik, harusnya di kanan muncul di kanan harusnya muncul data analisis. Ini gambaran statistik. Nah, kalau Anda klik data dan di sini tidak muncul data analisis, maka Excel Anda masih tidur. Masih belum diaktifkan sama sekali untuk penggunaan analisisnya. Kalau Excel-nya masih tidur, bagaimana cara banguninnya? Ini caranya. Anda buka satu sheet, kemudian Anda aktifasi pengolahan data di Microsoft Excel. Anda klik file. Anda klik file ya, di Excel, kemudian cari di bawahnya. More. Klik file, cari more. Di more, Anda ambil option. Anda ambil option. Oke.
Di option nanti akan terbuka seperti ini pilihannya. Namanya belum aktif ya, belum aktif. Anda pilihlah namanya add-ins, additional insert. Additional insert. Setelah itu Anda klik ini, toolpath, analysis toolpath. Package untuk alat analisis toolpath. Kemudian Anda go. Anda klik go dan Anda klik OK. Nah, nanti Excel perlu beberapa waktu seperti itu, sehingga nanti kalau Anda klik lagi data, di sini akan muncul data analisis. Dan kalau data analisis Anda klik, akan muncul namanya isinya begini. Namanya descriptive statistics. Di dalamnya banyak ya, analysis of variance, correlation, covariance, descriptive statistics, exponential, histogram, dan masih ada bawah lagi. Percentile and ranking and percentile itu Anda bisa ketemu. Regresi juga ketemu. Semuanya nanti bisa pakai Excel. Nah, muncullah di sini. Namanya descriptive statistics. Nah, kalau Anda sudah punya data seperti ini, kemudian Anda mau mencari descriptive statistik, ya Anda klik aja descriptive statistik. Anda pencet OK. Anda pencet OK, maka akan muncul namanya dialog box seperti ini. Descriptive statistic dialog box. Ingat datanya di sini. Datanya tadi mulai dari atas tadi, dari pendapatan ya. Dari pendapatan. Ini hanya saya potong aja datanya. Datanya di situ. Di sini, di bagian atas ini, ada input. Di sini, inputnya. Di sini ada blok output. Ada blok output. Nah, pertama, input range. Yang Anda masukin data mana nih? Ini C22 sampai C48. C22 itu di sini terus sampai C48. Selesai. Sel yang akan dihitung disorot semua dari nama variabel. Jadi pendapatan tadi diklik ya. Kata di atas tadi, bentar, ini kan ada pendapatan. Ini ada klik juga nih. Anda klik juga. Seperti itu. Dan sampai habis C4. Nah, karena data pendapatan tadi, karena datanya berbentuk dalam kolom, ini Anda klik kolom. Tadi posisi datanya kolom. Tadi nama variabelnya pendapatan, Anda klik juga, ada blok juga di atas, maka jangan lupa ini diklik. Labels inverse row. Jadi nama variabel atau label pada row atas. Itu input. Inputnya itu sudah selesai. Nah, setelah itu, kita lanjutkan. Kita lanjutkan output. Nah, tadi input udah di atas ini, sekarang outputnya. Ini mau Anda letakkan di mana? Ini letakkan di mana terserah, tapi diupayakan tidak menumpuk sel lain yang ada isinya. Jadi Anda klik di F23. F23 itu berarti di sini. F23. Anda klik panah F23. Kemudian Anda cari, aku mau cari apa ya? Oh, summary statistik sih. Klik di sini, summary statistik. Kemudian kth largest. Jadi data ke K terbesar yang terbesar. Ini isi 1, jadi data terbesar 1. Kalau isi 2, data terbesar kedua. Ini kth smallest. Data yang terkecil 1. Data terkecil 2. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau udah terisi semua ini, nanti datanya keluarnya di sini. Sorry, outputnya keluarnya di sini. Kalau Anda pencet OK, tak itu. Nah, tadi di sini ya, di F23, begitu Anda pencet OK, akan muncul datanya. Ini semua deskriptif statistik udah selesai ini Anda. Ini namanya mean. Nah, ini data hasil deskriptif statistiknya seperti itu. Perhitungan otomatis. Ini rata-rata. Ini median, ini modus, karena nggak ada yang sama, berarti tidak ada modusnya. Ini simpangan, ini rentang, ini minimum, maksimum, jumlah data, jumlah nilai, jumlah data, observasi, seperti itu. Jadi, kalau Anda mau punya data, kayak saya itu punya data survei ekonomi nasional ya, kira-kira data saya itu ada 1.400.000 row. 1.400.000 row lebih ya.
Kalau gimana saya cari ngitungnya? Aduh, kalau manual nggak Anda bayangin kayak apa. Maka saya pakai statistik deskriptif ini. Cepet nih, mean, standard deviation, variance, dan lain-lain ketemu dengan cara seperti ini. Nah, ini kalau pakai perhitungan otomatis. Ya, kalau Anda mau perhitungan dengan fungsi, ini dinamis. Ini kalau Anda datanya ubah, ini nggak berubah. Tapi kalau yang fungsi, maka Anda ubah datanya, ini juga akan berubah. Datanya seperti itu. Ini kalau rumus manualnya. Ini average, ini median, ini mode, ini STDFP, ini kurtosis, ini skewness. Anda carilah minimum, maksimum, sum, count, dan lain-lain. Ketemu kalau Anda pakai perhitungan dengan fungsi. Ya. Oke, kira-kira seperti itu ya penjelasan saya hari ini. Sekarang akan saya coba tunjukkan dengan menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel. Sebentar. Oke, sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita coba lihat, klik data. Data. Di kanan ada data analisis. Berarti udah aktif. Saya klik data analisis. Lama amat ya. Nah, ini isinya. ANOVA, ini. Random number generation, rank, and percentile, regression, sampling, t-test, dan lain-lain. Ini semua untuk statistika itu bagus ini semua. Oke, saya hitung descriptive statistics. Kemudian saya klik, oke. Saya blok datanya pakai panah ini, blok. Saya blok dari pendapatan, terus ke bawah. Seperti ini. Saya klik lagi. Tadi kolom datanya dalam kolom oke. Tadi saya bloknya mulai D3, berarti nama ya, bukan data ya. Maka label nama itu saya klik di sini. Yang mau saya cari apa? Summary statistics. Ini bolehlah saya cari begini. Outputnya di mana? Saya klik di sini. Outputnya saya klik panah. Saya letakkan di sisi sini. Oke. Klik panah lagi, udah selesai nih. Inputnya udah, ini yang nggak lupa, outputnya di mana yang kita cari ini, oke, selesai ketemu. Ya, ini udah ketemu nih, rata-rata, median, standar error, standar deviasi, kurtosis, range, dan lain-lain ketemu. Aku coba lagi ranking and percentile gimana ya? Ranking and percentile input. Bisa nggak aku lupa cara gunanya. Label in first row, output. Anda klik di sini. Klik panah. Oke. Ini ranking and percentile. Ketemu Anda. Persen ke 100 ada di sini. Ini poin, ini urutannya. Urutan datanya. Ada berapa? 26 data ya. 26 data. Berarti data yang tertinggi data nomor 12. Data terendah data nomor 24. Rankingnya seperti itu. Kalau Anda ngisi 80%, persentil 80%, berapa? Ya ini 80%. Kan dari yang tertinggi. Nah, ini 80%. Oh, berarti 80% itu ranking persentilnya adalah 5.000 ini. Seperti itu. 80% ke atas yang tertinggi gitu. 20% terbawah ya kira-kira di sini 20% terbawah berarti nilainya 2389 itu. Nah, itu pakai ranking and percentile. Kuartil berapa ya, kuartil 3 ya kira-kira mendekati ini. Kuartil 3.
mendekati 75 ya. Kuartil 2, kuartil 1 yang mendekati di sini. Kuartil 2 itu mendekati median ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini ranking and percentile, ini descriptive statistik. Selesai. Sampai di sini alat ini itu powerful sekali untuk digunakan di analisis. Oke, ada yang mau tanya silahkan. Pak, mau tanya Pak. Kan yang di soal tugas kemarin tuh ada yang nentuin 20% pendapatan tertinggi. Nah, kalau kita pakai cara yang kayak gini, kira-kira diperbolehkan nggak ya Pak? Datamu terkelompok atau enggak? Boleh aja. Kalau nggak salah kemarin udah dikelompokin Pak, dari yang terbesar dari yang sampai yang Kalau terkecil. datanya tidak terkelompok ya boleh aja pakai ini. Tapi kalau datanya terkelompok ya nggak bisa ya pakai ini. Gitu. Oke. Iya Pak, makasih ya Pak. Oke, ya. Sebentar. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya akan tunjukkan. Kalau tidak ada, saya tunjukkan contoh penggunaan ya. Ini saya agak sporadis saja menjelaskannya. Ini moga-moga Anda bisa, nanti moga-moga bisa ketemu. Ini pekerjaan saya tahun 2020. Waktu saya melakukan analisis manfaat pengembangan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan pengetahuan. Ini di Kementerian Pekerjaan Umum. Pekerjaan saya di sana. Jadi yang saya lihat itu manfaat pembangunan jalan, manfaat pembangunan bendungan dan lain-lain, pembangunan rumah dan lain-lain, seperti itu. Analisis manfaat. Saya lewatin aja. Saya lewatin dulu. Kalau saya membuat laporan itu seperti ini. Ini nanti regresi ini diajarin juga sama di kita. Bentar ya, sebentar. Saya cari yang cocok buat Anda. Nah, ini cocok. Ini untuk pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia. Pernah Anda pelajari sama kita, sama saya? Membuat 50% kontribusi. Ya, jadi kayak gini. Indonesia untuk pembangunan air minum aman di Indonesia itu banyak yang belum ya di Indonesia itu. Oh, kalau gitu provinsi mana yang terberat? Ya, ini ketemunya 50% di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan. Kalau ini diselesaikan aja, maka 50% Indonesia itu sudah kelar. Kalau beresin Bali ya dikit, Maluku ya dikit. Ini 50%, 25% di sekian provinsi. Ini pendekatan saya yang kemarin. Kayak gini tuh sangat sederhana, tapi begitu orang lihat, oh iya bener Pak Anangnya, gitu. Ini hanya pakai kontribusi-kontribusi kemarin, distribusi kumulatif seperti itu.
Nah, kalau untuk sanitasi itu ini ya apa namanya, tempat buang air besar kita itu safe atau tidak gitu ya. Yang terberat itu di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. 3 provinsi ini menyelesaikan beban 50% nasional. 25% provinsi, 25% itu di 7 provinsi. Ini contohnya. Ini untuk pengelolaan sampah. Berat Indonesia. Bentar, saya tunjukkan lagi ketimpangan. Kayak gini tuh saya buat dalam peta. Anda juga boleh berkreasi dalam peta seperti itu. Bentar ya. Kok nggak ketemu? Tingkat sejahtera durasi pembangunan. Nah, sekarang ini apa namanya, road density. Road density itu gini. Ini satuannya provinsi ya. Jadi di Indonesia itu ada 34 provinsi. Ada 34 provinsi yang saya hitung tahun 2020. Ya. Jadi ada 24 provinsi, N-nya ada 34 provinsi. Road density itu adalah panjang jalan dalam kilometer dibagi luas wilayah. Makin tinggi rasio itu berarti ketersediaan jalan itu makin bagus. Kalau ketersediaan jalan makin bagus, harapannya aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas kesehatan, dan sosial lain itu aktif. Nah, inilah road density di Indonesia. Antar provinsi, ini total ya, Indonesia itu rata-ratanya seperti ini road density-nya. Naik, jadi ditambahkan memang pembangunan jalan. Karena ingin mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Nah, road density-nya sih naik ini. Naik, ini sedikit naik, ini turun dikit, naiklah. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah peningkatan road density itu seimbang antar provinsi di Indonesia? Jangan-jangan Jawa doang yang ditambahin banyak. Jangan-jangan Papua yang ditambahin banyak. Nah, kita tidak bisa berbicara nggak jelas seperti itu, kecuali Anda ngitung pakai data. Nah, begitu ketemu rata-rata nasional ini dari 34 provinsi itu, kemudian saya cari simpangan bakunya. Simpangan baku dibagi rata-rata. Jadilah ini. Namanya ketimpangan, ini sebenarnya adalah koefisien variasi. Nah, ini adalah koefisien variasi. Ya. Berarti ketimpangan pembangunan jalan di Indonesia itu makin berkurang atau makin naik? Ketimpangan antar daerah. Angka ini turun artinya apa? Berkurang. Ya, berarti pembangunan jalan antar daerah itu makin seimbang. Gitu loh. Kalau ini naik, yang merah ini naik makin tidak seimbang, mungkin yang dibangun kebanyakan di Jawa. Nah, tapi ini faktanya makin menurun. Nah, ini pakai apa? Pakai koefisien determinasi. Seperti itu. Sederhana sekali ya. Sederhana sekali. Ini Anda lihat. Cakupan sanitasi layak. Gitu. Jadi rumah tangga yang memperoleh sanitasi layak, ini makin naik. Ya. Dan ini mengecil. Jadi artinya ketimpangan akses sanitasi antar provinsi itu semakin mengecil. Antar provinsi semakin mengecil. Pengangkutan sampah, air minum itu semakin seimbang antar provinsi-provinsi di Indonesia. Nah, ini kan nggak boleh kita asal ngomongnya. Kecuali pakai data yang seperti ini. Ya, itulah saya pakai data koefisien variasi tadi. Nah, ini rumah layak huni terjangkau, persentasenya meningkat, dan makin menurun juga ketimpangannya. Makin menurun ketimpangannya antar daerah. Cuma ini yang buruk di kita. Jumlah rumah kumuhnya menurun, persentasenya,
tapi ketimpangan antar provinsi meningkat. Persentasenya sih menurun, tapi pertambahan rumah kumuh di Jawa itu jauh lebih gede dibanding daerah yang lainnya. Makanya ini naik. Itu contoh-contohnya. Dan lain-lain. Ya sudah. Ini apalagi ya? Ini tingkat kesejahteraan, indeks pembangunan manusia. Rata-rata naik, begitu, ini turun. Berarti ketimpangan antar provinsi menurun. Ini angka harapan hidup naik, perbedaan antar provinsi juga menurun. Ini sama, hanya pakai angka-angka seperti yang kita gunakan tadi. Kualitas air, kualitas udara, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh ya, contoh yang selama yang di statistika sekarang ini yang saya gunakan diantaranya di dalam pekerjaan-pekerjaan saya. Jadi proven. Anda bisa memakai itu selama Anda kreatif, gitu ya. Kadang-kadang orang tuh bisa ngitung aja, tapi nggak ngerti konsepnya apa, digunakan untuk apa, seperti itu. Sehingga harapan saya Anda bisa memahami ini benar-benar dan mempelajarinya dengan baik. Oke, dari saya secara umum materinya sudah selesai untuk statistika apa ini? Deskriptif ya. Untuk statistika deskriptif sudah selesai. Pertemuan hari ini. Silahkan, mungkin ada pertanyaan lagi. Ini kita pertemuan keberapa Pak Azam ya? Ke-6 ya? Ke-5 apa ke-6 gitu Pak? Ya, Pak. Ke-5 atau ke-6 ya. Nah nanti saya susulkan lagi beberapa tugas dan pembahasan ya buat Anda. Saya baca dulu yang Anda kumpulkan seperti apa. Itu. Nanti beberapa kekurangan akan saya review lagi dan kita bahas lagi. Setelah pertemuan ini yang akan kita bahas adalah inferential statistics, yaitu statistik yang digunakan untuk mengambil kesimpulan atau statistik untuk penelitian. Kira-kira begitu. Oke, ada yang tanyakan? Silakan. Tidak ada ya? Nah, kalau sudah tidak ada, saya akhiri, saya akan buka dulu siatnya. Nanti Anda jangan lupa mengisi daftar hadirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.